Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Smafo FM di channel OSIS SMA Indo Cibinong dengan saya Yasanis Adlani. Nah, di sini saya ada bawa narasumber nih. Perkenalan dulu dong, Kak. Halo semuanya, aku Dorato Hasna Aziza dari kelas 11 MIPA 9. Nah, jadi sesuai judul nih ya, Kak. Paling kita kayak bahas tentang produktivitas aja nih selama pandemi ini. Kakak, selama pandemi ini produktivitasnya tuh ngapain aja sih? Mungkin di sekolah aku biasa ya, sekolah, belajar, terus OSIS juga. Mungkin kalau di luar aku lumayan ada beberapa. Jadi di luar tuh mungkin aku ada organisasi di luar, terus ada Tradako juga, aku latihan Saman, dan juga aku sekarang lagi jadi Indonesian Ambassador di Asian Youth Organization. Keren, keren. Organisasi kakak di luar tuh apa contohnya? Organisasi aku di luar yang sekarang atau yang dulu? Boleh. Kalau yang dulu, aku pertama kali organisasi itu di Girls Empowerment Jakarta. Jadi itu chapter organisasi yang pertama tuh dari Arizona, Amerika. Jadi buat chapter di Indonesia. Jadi tujuannya itu untuk mereduksi gender gap, terutama di bidang edukasi, yaitu di STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics gitu. Jadi aku di situ, aku bikin workshop gratis untuk teman-teman yang kurang mendapat fasilitas gitu. Jadi aku fasilitasi mereka dengan buat workshop tuh. Terus ada Wispeak juga, dari situ tuh Instagram platform buat speak up ya, lagi kayak tentang perempuan yang suaranya tuh kurang terdengar gitu. Dan juga sekarang aku di Cerita Merah Putih, my own platform. Merah Putih itu foundernya kakak ya? Ya, nama aku founder, saya ada teman-teman aku di Smafo juga. Oh, keren. Terus kakak paling kalau ada waktu luang tuh suka ngapain aja? Waktu luang di luar tugas-tugas berarti ya, di luar kesibukan aku. Yang benar-benar aku itu paling aku suka banget cerita-cerita ke temen aku, ada apa aja selalu aku bahas gitu loh. Misalnya ada issues, itu tuh random banget tapi aku suka banget talking with my friends in Skype gitu. Sehari itu bisa aja teleponan sekali ngebahas sesuatu gitu. Mungkin kalau selain itu aku suka main gitar, suka nyanyi, sama suka masak. Sebenarnya kalau cerita ke temen itu menurut saya sih butuh ya Kak, soalnya kayak kalau kita pendem gitu nggak baik juga ya. Iya. Enggak, maksudnya ceritanya tuh bener-bener random gitu. Misalnya ada issues yang baru-baru gitu, terus kayak kita nelaah sendiri gitu loh. Ini apa rumusan masalahnya gitu-gitu. Sebenarnya gitu sih. Juga apa ya, sportif gitu loh. Jadi itu bikin kayak kebuka aja. Jadi kayak tukar pikiran jadinya. Mau minta itu dong tipsnya biar produktif selama di pandemi ini tuh kayak gimana sih gitu? Mungkin produktif itu dari keseharian kita ya, keseharian yang benar-benar kecil banget, tapi itu dampaknya tuh benar-benar gede buat perjalanan kita, perjalanan karir, perjalanan hidup kita selanjutnya gitu. Jadi mungkin yang bisa kasih di sini daily rutin aku ya, mungkin disclaimer, aku nggak benar-benar expert tentang produktif. Tapi ini personal tentang aku ya, maksudnya versi aku gitu. Jadi mungkin pagi-pagi kita juga harus bangun pagi-pagi nih. Kayak mungkin sebagai Muslim juga kita harus sholat subuh. Sekarang lagi Ramadan, kita harus sahur gitu. Itu kita bangun dari jam segitu tuh benar-benar waktu yang bagus sih buat aku. Habis itu aku suka ngaji. Habis bangun tidur, sholat subuh aku suka ngaji gitu. Jadi di situ waktu yang tepat aja, waktu ngedeketin diri aku sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan gitu. Jadi di situ aku suka ngaji. Terus abis itu mungkin aku aktivitas kayak biasa, mandi pagi, cold shower. Nah ini tips keren banget nih. Aku pernah dengar juga cold shower itu kayak benar-benar, misalnya kita ngantuk banget nih, habis ngantuk kita terus mandi dengan air dingin tuh bener-bener boost up for daily gitu loh. Jadi kayak energi yang didapat tuh abis mandi tuh bener-bener gede banget gitu menurut aku. Terus mungkin abis itu aku aktivitas kayak biasa, sekolah sebagai pelajar gitu kan, sekolah. Terus tuh sampai zuhur, jangan lupa sholat. Abis itu aku jadi pagi-pagi tuh aku suka bikin daily planner. Jadi aku nge-plan gitu loh buat hari ini tuh ngapain aja. Dijadwalin gitu ya? Iya benar-benar. Jadwalin hari ini yang selesai harus ada apa aja, target hari ini yang harus selesai itu yang mana aja gitu. Jadi mungkin abis sekolah aku nyelesain deadline sama target hari
itu di daily planner yang udah aku bikin pagi tadi. Mungkin itu ya sampai sore kali ya. Kan juga siang-siang biasanya aku ada rapat juga, itu harus bagi waktunya benar-benar kuat gitu. Jadi ada deadline, ada kesibukan ini, kesibukan itu, dan itu tuh benar-benar bagi waktunya harus banget terlatih gitu. Habis itu mungkin habis deadline gitu mungkin hal penting tuh workout, olahraga. Aku sebenarnya selama Ramadan ini aku belum ada. Aku skip workout karena benar-benar capek gitu kan keseharian. Mungkin kalau sebelum Ramadan tuh aku biasanya suka workout dari jam 5 sampai jam 6, 1 jam. Itu biasanya bisa workout cardio atau enggak main sepeda atau enggak kayak abs gitu loh. Itu juga buat kan kita udah lelah gitu kayak seharian duduk terus kayak ngerjain yang benar-benar diem aja gitu, kayak kita di rumah nggak ada aktivitas badan gitu. Mungkin workout tuh ngebantu banget. Terus mungkin abis itu mandi sambil menunggu buka juga. Aku suka baca buku. Bener-bener itu ya, kayak padat banget gitu. Aku suka baca buku orang-orang hebat gitu loh, tau gak? Kayak misalnya cerita-cerita orang-orang hebat gitu loh. Misalnya kayak perjalanan hidup Einstein gitu, kayak dia tuh ngapain gitu di hidupnya. Terus atau enggak Napoleon Hill, kayak Dale Carnegie gitu. Aku suka aja baca-baca. Mungkin abis itu malam-malam ya biasa sholat, buka, sholat isya, sholat tarawih. Terus malam-malam mungkin aku ngerjain sesuatu yang siangnya belum terlaksana. Bisa apa aja sih, kayak mungkin belajar sesuatu atau enggak baca buku lagi gitu. Itu sih mungkin dari hariannya. Kalau males-malesan kita dapat apa gitu, kayak nggak ada sesuatu yang mengubah kita untuk jadi lebih baik gitu. Jadi kayak biasain aja kalau dari waktu luang produktif gitu. Itu tuh benar-benar membuahkan hasil untuk kedepannya gitu. Kalau Aisyah gimana? Si produktif itu tadi ya kayak bangun tidur, pas sahur tuh jangan tidur lagi sebenarnya. Soalnya kalau tidur lagi kayaknya magernya seharian gitu. Ya bener banget. Sama mandi pagi. Tapi sebenarnya itu jadi kan hari Senin sampai Jumat kan aku full gitu kan. Tapi sebenarnya itu bisa aja aku lakuin kalau Sabtu Minggu gitu loh. Jadi kayak Sabtu Minggu tuh hari istirahat gitu. Jadi kayak bener-bener me time dan nge-recharge lagi gitu. Jadi istirahat gitu lah ya. Kalau saya sendiri sih produktifnya kayak sebenarnya paling biasa lah, kayak sekolah, ngerjain tugas, ngurusin organisasi gitu-gitu sih Kak. Kayak gue belum maksudnya kayak belum terbiasa buat produktif banget lah gitu. Nah itu juga lumayan sih, maksudnya lumayan capek gitu kan ya. Lumayan sih. Kakak suka ikut lomba gitu nggak sih? Lomba paling di pandemi ini aku lumayan jarang ikut lomba sih. Tapi terakhir tuh tentang logika gitu sama teman-teman aku juga. Itu seru banget tentang logika. Itu aku paling seneng kalau ngerjain soal yang mikir-mikir gitu. Itu tahun lalu sih sebenarnya, itu baru sampai semifinal juga. Motivasi kakak ikut lomba itu tuh kayak gimana sih, maksudnya kayak biar dapat pengalaman atau kayak gimana? Motivasi aku lomba, aku aku sebenarnya seneng sama apa yang dilombain itu. Bukan nggak ada tujuan lain gitu. Jadi aku seneng aja ngerjainnya gitu. Berarti dari hobi ya sebenarnya? Iya, bisa juga. Nah tadi kan udah bahas produktivitas juga ya Kak. Sekarang tuh orang yang memotivasi kakak tuh siapa sih? Kan maksudnya kakak sering baca buku juga. Mungkin kayak ada yang wow gitu. Orang yang bener-bener motivasi aku tuh kayaknya Ibu Ainun deh. Aku pengen banget jadi Ibu Ainun. Kayak lewat cerita-cerita dan film-film Habibie Ainun tuh aku bener-bener kesentuh banget deh pokoknya. Kayak dari mereka. Mungkin awalnya kayak dari keluarga yang kurang berada gitu kan. Terus juga dengan semangat gigihnya. Jadi bisa mencapai cita-citanya masing-masing. Terus apalagi ada Habibinya gitu loh. Jadi kayak sportif banget kan buat Ainun gitu. Terus mungkin orang yang aku kenal yang benar-benar support aku tuh, yang benar-benar motivasi aku banget gitu. Jadi kayak setiap langkah yang pengen aku ambil, mereka tuh benar-benar support. Itu benar-benar bikin aku semangat banget gitu deh. Itu orang figur yang motivasi itu menurut aku penting banget gitu. Kalau Aisyah ada nggak kayak orang yang penting gitu? Sebenarnya kalau orang yang penting banget di hidup saya tuh kayak nggak terlalu ada sih. Paling kayak mungkin orang baik, kayak yang saya ambil positifnya sih kayak. Tapi yang kalau yang termotivasi banget itu saya belum ada sih. Dari Habibie Ainun tadi sebenarnya bisa diambil ya, jodoh tuh beneran cerminan diri sih.
Iya bener kayak Ibu Ainun tuh bener-bener gigi banget gitu loh, dan dia tuh baik banget, jadi kayak dari nol banget terus kayak nemenin Habibie juga kan, mereka juga orang baik banget, astaga aku sentuh banget gitu loh. Harapan kakak buat kedepannya tuh apa? Harapan aku mungkin aku di sini juga sebagai orang yang pengen impact orang gitu loh, jadi aku tuh pengen banget jadi orang yang bisa berbagi lebih banyak gitu loh. Jadi kayak mungkin lewat diri aku atau enggak lewat nanti perjalanan aku tuh bisa ngebagi hal-hal baik ke orang lain gitu. Jadi nggak cuma aku doang, jadi orang lain tuh juga nerima impact-nya dari aku gitu. Ini aku ada cerita deh. Aku ada cerita waktu aku ngajar di salah satu panti asuhan di Jakarta Timur. Di situ kan benar-benar apa ya? Aku waktu itu masih 15 tahun, aku ngajar orang-orang dari range umurnya tuh dari 9 tahun sampai 18 tahun gitu. Terus tapi aku yang ngajar. Dan di situ tuh aku cuma ngajarin basic science, eksperimen doang gitu, jadi kayak cuma eksperimen science kayak balon, lilin gitu yang bener-bener sederhana banget, tapi yang mungkin mereka nggak punya akses ya gitu. Jadi di situ tuh pas aku ngajarin, mereka tuh matanya bener-bener berbinar-binar gitu loh, kayak keren banget gitu. Terus kayak mereka benar-benar semangat banget buat belajar gitu loh. Maksudnya di kita aja, maksudnya yang kita punya fasilitas kayak ini, maksudnya kita juga bisa mengakses alat-alat untuk belajar, tapi kita tuh kadang masih suka males gitu ya, masih kayak Iya makanya di sana bener-bener cuma ngajar chill banget itu lah, sama kayak ceritain apa mungkin kehidupan aku di sekolah gitu-gitu, tentang edukasi juga gitu. Dan mereka tuh bener-bener ngeliatin wah keren banget gitu loh, kayak aku kayak terharu banget gitu loh, kayak mereka bener-bener semangat walaupun terbatas, tapi mereka tuh bener-bener semangat untuk belajar. Nah aku tuh pengen aja sih jadi kayak ngebantu banget orang yang kayak gitu. Aku seneng banget ngeliat mereka mau pengen banget belajar gitu, jadi aku pengen apa ya, lebih berguna aja sih buat orang-orang yang emang ngebutuhin banget gitu. Amin. Sebenarnya kita yang maksudnya mampu, yang buat kayak udah dapat fasilitas, udah dapat apapun, harusnya kayak malu sih ya kalau masih males-malesan kayak gitu. Di luar sana juga banyak yang kurang membutuhkan juga gitu sih. Kan tadi kita udah bahas yang cerita kakak buat kayak nolong orang gitu. Nah saya ada quotes nih kak, jadi dari Audrey Hepburn, sebenarnya ini quotesnya Inggris tapi saya terjemahin. Katanya semakin kamu dewasa, kamu akan mengetahui bahwa kamu memiliki dua tangan, yang satu untuk nolong dirimu sendiri, yang satu buat nolong orang lain. Jadi benar banget sih, maksudnya kalau selagi kita mampu buat nolong orang lain, kenapa enggak gitu. Itu sih sebenarnya. Nah, jadi kayaknya sesi Smart FM kali ini cukup segini aja. Mohon maaf banget kalau ada banyak salah kata atau gimana. Ambil positifnya, buang negatifnya. Makasih juga buat Kak Asna udah bersedia jadi narasumber di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan, Kak? Terima kasih juga untuk Aisyah dan Departemen 6. Mungkin yang sudah mengadakan Smart FM ini, sehingga saya bisa di sini untuk menceritakan hal kecil dari hidup saya. Paling itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.